Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 25. Tentunya teman-teman pada video sebelumnya sudah memahami bagaimana konsep dasar PPh 21, PPh 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Nah, bagaimana kira-kira teknis perhitungan untuk pajak penghasilan pasal 25? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu berkenaan dengan konsep dasarnya, kemudian formula menghitung PPh 25, kemudian simulasi perhitungan PPh 25. Nah, tentunya teman-teman untuk PPh 25 ini sebenarnya lebih sederhana ya, lebih sederhana, kemudian tinggal teman-teman pahami konsepnya saja. Jadi meskipun soalnya berubah-ubah, tapi konsepnya paham, ini akan lebih mudah menyelesaikan setiap kasus gitu ya. Ada konsep dasar, bagaimana formulanya, dan simulasi perhitungan PPh 25. Teman-teman, PPh 25 itu erat kaitannya dengan angsuran ya. Angsuran. Jadi karena angsuran, maka tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak. Sehingga angsuran PPh 25 itu sifatnya adalah kredit pajak. Kredit pajak, saya ulangi lagi adalah sebagai pengurang dari terhutang pajak ya. Sebagai pengurang dari terhutang pajak. Nah, konsep lain dari PPh 25 itu adalah PPh 25 itu tidak perlu lapor teman-teman ya, tidak perlu lapor. Jadi PPh 25 yang dibayar itu sekaligus lapor ya. Jadi ketika teman-teman bayar ke bank atau ke kantor pos, nah ketika bayar itu dianggap sudah melapor ya. Sehingga ini berbeda dengan PPh 23 atau PPh 21 yang ketika kita melakukan pembayaran itu kita diminta untuk melapor ya. Misalkan PPh 21 orang pribadi ya, atau PPh tahunan orang pribadi itu kan ketika kita udah bikin SPT kita laporkan. Atau PPh 21 masa perusahaan ya. Itu ketika kita melakukan pemotongan atas karyawan, itu kan kita perlu lapor juga. Ya. Kalau PPh 25 itu tidak teman-teman. Jadi ketika kita bayar itu sudah dianggap lapor. Jadi secara umum konsep dasar PPh 25 itu adalah angsuran PPh, ya, angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan atau setiap masa dalam tahun berjalan. Kemudian angsuran yang telah dibayar itu akan menjadi pengurang pajak nantinya. Dan tentunya konsep ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak ya atas terutang pajak di akhir tahun. Kemudian konsep dasar PPh 25 yang terakhir adalah ketika PPh 25 itu dibayar, maka itu dianggap sudah lapor. Itu ya. Nah, ada formula yang umum dan paten digunakan untuk menghitung PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi teman-teman, PPh 25 itu adalah untuk menghitung angsurannya. Sehingga dasar perhitungannya adalah data sebelumnya ya, data sebelumnya. Sehingga dalam tampilan ini kita untuk khusus orang pribadi ya. Jadi menghitungnya adalah kita harus tentukan dulu pajak terhutang untuk SPT tahun sebelumnya, berdasarkan SPT tahun sebelumnya. Misalkan kita mau menghitung tahun 2021, maka dasar untuk menghitungnya adalah SPT tahun 2020. Kemudian dikurangi dengan kredit PPh 21, PPh 22, 23, dan 24. Ini adalah berdasarkan tahun 2020. Sehingga akan kita dapatkan dasar perhitungan untuk PPh 25 yang diperoleh dari PPh terhutang tahun lalu dikurangi dengan PPh 21, kurangi dengan PPh 2 dikurangi dengan kredit PPh 23 dan dikurangi dengan kredit PPh 24. Sehingga dasar perhitungan untuk PPh 25 itu adalah seperti tadi saya sampaikan itu dibagi 12 teman-teman ya. Dibagi 12 sehingga itu adalah PPh 25 untuk tahun selanjutnya. Contohnya seperti ini. Bapak Ali itu tahun 2019 itu PPh terhutangnya adalah 32 juta. Ya. Kemudian kredit pajak ya di tahun 2019 yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri teman-teman itu ada 3. Sebenarnya ini kan bisa PPh 24 ya.
Namun di contoh tidak ada. Jadi kalau ada PPh 24 masukkan saja. Jadi ada PPh 21, PPh 22, 23. Sehingga DPP, dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh 25 adalah 32 juta dikurangi dengan 2 juta 100, dikurangi 5 juta 200, dan dikurangi 250 ribu. Sehingga diperoleh 24 juta 450 ribu. Nah, setelah diketahui DPP-nya, maka kita hitung saja PPh 25-nya di tahun 2020. Ya, yaitu 24 juta 450 ribu dibagi dengan 12. Sehingga PPh 25 yang harus dibayar di tahun 2020 setiap masanya atau setiap bulannya adalah 2.037.500 rupiah. Itu berkenaan dengan wajib pajak orang pribadi. Nah, bagaimana dengan wajib pajak badan? Nah, wajib pajak badan itu teman-teman bedanya adalah tidak ada kredit pajak PPh 21. Nah, sehingga yang menjadi pengurang dari pajak terhutang itu adalah kredit PPh 22, 23, dan 24. Sebagai dasar perhitungan PPh 25. Ya, sebagai dasar perhitungan PPh 25. Sehingga di tabel ini teman-teman dijelaskan bahwa untuk menghitung PPh 25 tahun berikutnya, kita tentukan dulu pajak terhutangnya. Nah, untuk mengetahui pajak terhutang kita lihat dari SPT tahun sebelumnya. Ya, kemudian PPh 22, 23, 24 itu kita mengetahuinya dari sebelumnya, teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan tahun sebelumnya itu tidak ada kredit pajak? 22, 23, atau 24. Tidak masalah, teman-teman ya. Tidak perlu dicantumkan. Terpenting adalah pajak terhutangnya sudah ada dan sudah diketahui. Sehingga kita dapat menghitung PPh 25 di tahun selanjutnya. Contoh seperti ini, teman-teman. Jadi ada PT Akuntansi, itu berdasarkan SPT tahun 2020 sebesar 290 juta pajak terhutangnya. Kemudian ada kredit pajak PPh 22, 23, 24 senilai yang ada di layar. Dan kita diminta untuk menghitung kira-kira berapa PPh 25 yang harus dibayar oleh PT Akuntansi di tahun depan, di tahun 2021. Nah, sehingga yang perlu teman-teman hitung pertama kali adalah tentukan dulu PPh terhutangnya ya. PPh terhutangnya, kemudian kredit pajak yang dibayar. Kalau misalkan kredit pajaknya tidak ada, teman-teman, itu tidak perlu dicantumkan ya. Sehingga ada dasar pengenaan pajak PPh 25 ya. Untuk menghitung PPh 25-nya ya. Itu diperoleh dari 290 juta dikurangi 18.210.000 dikurangi 15.200.000 dikurangi 33.100.000 sehingga diperoleh 223.490.000. Nah, angka 223.490 ini teman-teman itu dijadikan dasar untuk menghitung PPh 25 di tahun 2021. Itu dibagi 12 saja ya, dibagi 12. Sehingga PPh 25 di tahun 2021 itu 18.624.167. Sebenarnya teman-teman ini tidak begitu rumit ya, tidak begitu rumit. Kita hanya tentukan saja pajak terhutangnya, ya pajak terhutangnya. Kalau ada kredit pajak tahun sebelumnya, ungkapkan, ya sampaikan, sajikan. Tapi kalau tidak ada kredit pajak tahun lalu, tidak masalah ya, tidak perlu disajikan. Baik, teman-teman, bagaimana dengan kalau misalkan kita menghitung untuk PPh 25 untuk wajib pajak badan baru yang menyelenggarakan pembukuan, ya. Teman-teman, itu dalam konsep perpajakan itu ada dua ya. Ada pembukuan, ada pencatatan. Pembukuan itu ya sederhananya seperti akuntansi itu teman-teman ya. Produknya akuntansi itu ada laba rugi, ada neraca, ada cash flow, ada perubahan ekuitas, ataupun ada catatan atas laporan keuangan. Ya. Kalau pencatatan itu teman-teman itu hanya dicatat saja ya. Omset dalam satu masa itu berapa gitu ya. Masa Januari berapa, masa Februari berapa, masa Maret berapa omsetnya. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa baca apa bedanya pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Nah, konteks dalam slide ini kita akan membahas kira-kira bagaimana menghitung PPh 25 untuk wajib pajak yang baru ya. Badan baru dan menyelenggarakan pembukuan. Sehingga kita tidak punya acuan nih teman-teman, tidak punya acuan atas PPh terhutang tahun lalu. Nah, bagaimana ini? Contoh langsung ya teman-teman ya. Jadi misalkan akuntansi itu terdaftar di Januari 2021 dengan penghasilan bruto 500 juta dan penghasilan netonya adalah 210 juta. Kita diminta menghitung PPh 25 untuk masa Januari itu berapa. Ingat teman-teman ya, Januari itu PPh 25 Januari itu dibayar di bulan Februari. Februari di bulan
bayar di bulan Maret. Ya. Tidak Januari dibayar Januari, bukan teman-teman ya. Jadi masa selanjutnya ya. Sehingga untuk menghitungnya teman-teman, kita hitung dulu penghasilan netonya ya. Sudah ada penghasilan netonya, yaitu 210 juta ya, 210 juta. Nah, teknisnya adalah kita setahunkan dulu atas penghasilan neto yang didapatkan di bulan Januari. Ya, dikalikan 12 diperoleh 2.520 juta penghasilan netonya. Kemudian PPh terhutangnya. Nah, karena ini badan dan omsetnya di atas kalau disetahunkan itu di atas 4,8 miliar teman-teman, saya menggunakan tarif 25%. Nah, kalau teman-teman penasaran kok 25, silahkan bisa baca ya, silahkan bisa baca-baca. Jadi PPh terhutangnya adalah 25% dikalikan dengan 2.520 juta. Sehingga diperoleh 630 juta teman-teman ya. Nah, 630 juta itu teman-teman, itu dijadikan dasar untuk menghitung PPh 25 di tahun 2021. Sehingga di masa Januari kita udah dapatkan angkanya. Yang harus dibayar oleh PT Akuntansi di bulan Februari atas masa Januari adalah 52.500.000. Ya, saya ulangi, konsepnya adalah kalau seperti ini teman-teman, kita setahunkan dulu. Kita setahunkan dulu, kemudian kita hitung tarifnya. Kita hitung PPh terhutangnya. Nah, kalau sebelumnya itu teman-teman, kita acuannya adalah tahun lalu ya, tahun sebelumnya. Nah, karena tidak ada informasi berkenaan dengan PPh terhutang di tahun lalu karena ini baru, maka kita estimasi ya. Maka kita estimasi kira-kira PPh terhutang di masa Januari untuk tahun 2021 adalah sekian. Kira-kira begitu teman-teman ya. Kalau misalkan itu baru berdiri. Kalau ini wajib pajak badan ya teman-teman ya. Bagaimana dengan wajib pajak orang pribadi? Kalau tadi kan badan, ini orang pribadi menyelenggarakan pembukuan. Ya. Contoh nih teman-teman ya, Ali statusnya adalah menikah, punya anak 3 pada tahun yang sama ya. Pada tahun yang sama, pada bulan yang sama seperti contoh yang sebelumnya. Penghasilannya brutonya 500 juta, netonya 210 juta. Kita diminta untuk menghitung PPh 25 masa Januari tahun 2021. Ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kita hitung dulu penghasilan netonya, kemudian disetahunkan. Ya. Kemudian disetahunkan. Nah, setelah disetahunkan teman-teman, jangan lupa masukkan PTKP. Ya, masukkan PTKP. Kenapa ini masuk? Karena ini orang pribadi teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah belajar di PPh 21 bagaimana menghitung, kita perlu memasukkan PTKP. Meskipun dia sebagai orang pribadi menyelenggarakan pembukuan, tapi itu tetap dimasukkan ya. Sehingga PTKP itu akan mengurangi penghasilan neto yang disetahunkan. Sehingga akan diketahui penghasilan kena pajaknya adalah 2.448 juta. Nah, dari sini teman-teman kita hitung PPh terhutang setahun. Nah, ini saya tidak merinci teman-teman. Teman-teman untuk menghitungnya kan sudah tahu. 5% dikalikan 50 juta, kemudian 15 dikalikan 200, 25% dikalikan 250, dan sisanya 30% dikalikan sisanya. Ya. Nanti teman-teman coba aja di rumah menghitungnya ya. Sehingga ini akan PPh terhutang itu teman-teman, ini akan menjadikan dasar untuk menghitung PPh 25 di tahun 2021. Sehingga PPh 25 di tahun 2021 itu sebesar Rp56.616, Rp16.667. Dan ini dibayarkan setiap bulan oleh Ali ya, sebagai wajib pajak orang pribadi. Itu kira-kira teman-teman ya, menghitung untuk orang pribadi yang baru dan menyelenggarakan pembukuan. Kemudian PPh 25 untuk orang pribadi yang baru ya dan menyelenggarakan pencatatan. Kalau tadi pembukuan teman-teman ya, kalau ini pencatatan. Nah, pencatatan itu teman-teman, pencatatan itu dia hanya mencatat saja omsetnya sebulan berapa, Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Contohnya seperti ini. Dengan contoh yang sama, ya, ada penghasilan bruto harian itu 500 juta. Kemudian Ali ini menggunakan norma. Nah, ada istilah norma lagi. Teman-teman cari norma itu apa. Ya.
Jadi sebenarnya perpajakan itu teman-teman ada banyak opsi ya. Ali ini bisa menggunakan pembukuan, bisa menggunakan pencatatan. Kalau pencatatan itu ada dua opsi juga, mau pakai PPh final ataupun norma. Ya. Nah, kalau norma itu ditentukan penghasilan itunya itu per bidang usaha ya, per jenis usaha. Jadi kalau dokter itu 50%, akuntan publik itu 50%. Nah, teman-teman nanti bisa cek ya. Norma setiap usaha itu apa saja bisa cek ya. Di Google udah ada tersedia. Itu dibedakan per jenis usaha atau klasifikasi usaha. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita brutonya hitung dulu. Kemudian neto itu ditentukan dari persentase ini teman-teman, 250 juta. Sehingga penghasilan itu disetahunkan itu adalah 3 miliar. Itu 250 dikalikan 12. Karena ini orang pribadi, maka kita perlu masukkan juga PTKP-nya senilai 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 2 miliar 928 juta. Ya. DPP terhutang setahun sama teman-teman ya. Kita hitung berdasarkan PPh 21 itu pasal 17 tarifnya. 5%, 15%, 25% dan 30%. Sehingga PPh 25 yang harus dibayar oleh Ali ya 68.616 rupiah 667. 616.667 rupiah. Ya teman-teman ya. Bedanya ini teman-teman ya, bedanya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah ada penghasilan netonya nih. Sudah ada 210. Kalau ini teman-teman kita harus cari dulu penghasilan netonya. Dari mana? Dari norma yang kita gunakan. Norma yang berlaku ya. Persentasenya. Ini anggapnya itu sebagai pengurang saja teman-teman ya. Sebagai pengurang untuk menentukan penghasilan neto. Kira-kira begitu. Kemudian, bagaimana dengan PPh 25 untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan? Ini ceritanya gini. Jadi ada wajib pajak di 2018 itu teman-teman, 2020 misalkan, itu kan lapornya kalau orang pribadi maksimal Maret ya. Kalau badan itu April. Saya ulangi, ada wajib pajak itu kan lapornya Maret maksimal. Untuk orang pribadi badannya itu adalah April. Nah, bagaimana dengan jika ada wajib pajak itu lapornya di bulan Maret ya. Januari, Februari dan Maret ini kira-kira PPh 25-nya ikut bagaimana? Ya. Misalkan begini teman-teman, ini ada wajib pajak badan, contohnya ya. Ini berlaku juga untuk orang pribadi sebenarnya. Jadi akuntansi itu, PT Akuntansi menyampaikan SPT tahunan 2020 pada bulan April. Angsuran PPh 25 sebelumnya itu adalah 7.320.000. Nah, bagaimana dengan PPh 25 di masa Januari, Februari, Maret? Maka jawabannya teman-teman adalah wajib pajak itu mengikuti PPh 25 yang dibayar di masa sebelumnya, di masa Desember. Jadi masa Desember 2020 itu teman-teman, itu masih berlaku untuk masa Januari, Februari, Maret. Jadi yang dibayar adalah sama dengan di tahun 2020. Ya, yaitu 7.320.000 mengikuti angsuran PPh 25 di tahun 2020. Nah, ketika nanti lapor teman-teman, misalkan bulan April lapor ya, berarti bulan April itu mengikuti hitungan yang baru karena SPT sudah disampaikan ya. Jadi Januari, Februari, Maret itu mengikuti PPh 25 masa sebelumnya atau tahun 2020, sedangkan April itu sudah mengikuti SPT tahunan 2020 yang sudah disampaikan. Tentunya kan sudah ada hitungannya tuh ya. Tinggal disampaikan saja. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan perhitungan PPh 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Jadi SKP itu surat ketetapan pajak teman-teman. Itu yang sederhananya itu mengubah proporsi, mengubah hutang pajaknya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil yang atas SKP itu. Contoh misalkan begini teman-teman. Awalnya di tahun 2021 kita sudah menghitung bahwa angsurannya 2.320.000. Kemudian bulan Agustus ya, diterbitkan SKP yang menghasilkan angsuran pajak lebih besar 3 juta.
Sehingga masa September itu kita ikut SKP itu teman-teman ya. Tidak mengikuti perhitungan kita yang lama ya. Sehingga PPh 25 September, Oktober, November, Desember di tahun 2021 itu mengikuti SKP. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil ataupun KPP. Ya. Sehingga saya ulangi teman-teman, kalau ada terbit SKP, kemudian SKP itu menyebabkan angsurannya pajak lebih besar, maka yang kita gunakan adalah berdasarkan SKP. Kemudian bagaimana dengan PPh 25 yang sudah dibayar di sebelumnya? Itu biarkan saja teman-teman, tetap seperti yang hitungan sebelumnya ya. Jadi kita mengikuti ketentuan SKP itu setelah diterbitkannya SKP. Oke, itu saja teman-teman berkenaan dengan PPh 25. Jadi PPh 25 itu secara umum itu angsuran teman-teman ya, angsuran untuk meringankan beban pajak, kemudian dapat menjadi kredit pajak. Semoga video ini bermanfaat, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.